Ya, lalu mampukah Garuda Muda bangkit dari kekalahan dan bisa merebut poin dari Australia malam hari ini? Lalu siapa kira-kira pemain yang akan mengisi posisi Ivar Jenner di lini tengah? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali yang saat ini tengah berada di Doha, Qatar. Selamat siang Bung Effendi waktu Qatar dan selamat sore Bung Kus. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Malam. Selamat sore Egan, selamat sore Bungkus. Ya, Bung Effendi, karena Anda berada di Doha, Qatar pada saat ini, berarti kan Anda bagian dari ribuan supporter Indonesia yang ada di sana. Informasinya ada 3.000 atau sampai 5.000 begitu. Apakah dukungan itu sudah terlihat sekarang, Bung Effendi? Oh sudah, ini sebentar lagi, kira-kira 30 menit lagi, izin ini pemirsa Egan dan Bungkus, kami akan menuju ke stadion ya. Saya sudah seperti keluarga kalau Ultras Garuda ini karena sudah beberapa kali di sini. Jadi kalau soal dukungan penonton atau dukungan Ultras Garuda tidak usah diragukan. Jumlahnya ya mendekati 3.000 dan mungkin akan bertambah. Jadi tidak kecewa, maksudnya tidak langsung patah semangat ya, walaupun pada pertandingan pertama yang 0-2 lawan Qatar itu pasti sangat kecewa dengan banyak sekali adegan lucu dan curang ya yang terlihat langsung, terutama pada waktu itu kami sedang berada di belakang gawangnya Hernando Ari, sehingga terlihat sekali penaltinya yang menurut kami cukup lucu, apalagi kemudian kartu merah bagi Ivar Jenner. Tapi secara umum Ultras Garuda nanti akan berbondong-bondong ke Stadion Abdullah bin Khalifa ini ya. Ini stadion tempat kita mengalahkan Vietnam pada kejuaraan Asia yang lalu. Ya, Bungkus, Sintayong bilang pemain sudah move on. Tapi kalau menurut Anda sendiri kondisi psikologis pemain setelah kemarin dikerjain wasit begitu kira-kira masih mengganggu tidak? Masih terbayang-bayang tidak sih dengan penampilan wasit kemarin, Bungkus? Pemain itu biasanya mengalami down itu biasanya semalam ya. Begitu mereka tidur, bangun pagi, kemudian latihan, lari-lari di lapangan, kemudian main game lagi di lapangan, itu hilang biasanya down-nya. Ditambah lagi pemain sekarang mendapatkan kabar baik dengan datangnya Justin Hubner. Saya pikir pemain itu kadang-kadang hal-hal kecil bisa mengubah mood mereka. Dan kedatangan Justin Hubner saya pikir akan membuat mood itu sedikit lebih baik dibanding ketika mereka baru saja menerima kekalahan. Karena itu saya optimis meskipun kemarin di laga pertama di luar dugaan, kalau bagi saya sih di luar dugaan kita kalah sampai 0-2, tapi dari segi permainan kita sebetulnya lebih bagus Bang Effendi ya, bahkan minimal nggak kalah main lah, nggak kalah di permainan, cuma kalahnya 0-2 nggak enak banget. Nah mungkin sekarang tantangannya adalah bagaimana di pertandingan kedua ini pemain menghilangkan yang namanya beban mental harus menang, karena orang sekarang berpikirnya Indonesia harus menang di laga kedua. Nah ini saya pikir yang harus dihilangkan oleh pemain. Nggak usah kepikiran masuk ke lapangan itu harus menang. Yang penting ke lapangan itu main bagus dulu, main sesuai dengan harapan instruksi pelatih, sesuai dengan harapan penonton, kemenangan itu akan mengikuti. Karena secara hitung-hitungan sebetulnya kita juga sebetulnya nggak wajib-wajib amat untuk menang. Yang penting dapat poin di laga kali ini. Karena masih ada 1 pertandingan lagi. Jadi yang penting itu jangan mengakhiri pertandingan hari ini dengan tidak mendapatkan poin. Harus dapat poin. Kalau dapat poinnya 3 itu alhamdulillah. Oke, Bung Effendi, wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Australia adalah wasit Majed Al Samrani asal Arab Saudi. Nah ini kira-kira kita bisa percaya nggak nih dengan keadilan dari wasit ini, Bung Effendi? Saya agak kurang percaya Egan dan Bungkus, terutama karena wasit ini saya melihat langsung ya, dia memimpin pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada final SEA Games di Manila, kalau saya tidak keliru ya, dan dia membiarkan saja pada waktu itu Evan Dimas ya dimakan dalam tanda petik secara keras oleh Duan Van Ooy dan tanpa memberikan kartu apapun gitu. Jadi menurut saya gini, saya setuju dengan Bungkus, para pemirsa, jadi nanti kita berharap dengan dukungan para pendukung kita di sini, sudahlah para pemain itu datang ke dalam stadion tanpa beban mental yang berlebihan, apapun nanti yang dilakukan oleh wasit, karena menurut saya kebugaran spirit tadi sudah naik kembali, bahkan teknis pun kita menurut saya luar biasa baik, hanya tinggal sekarang upaya-upaya pendekatan taktis. Jadi misalnya ketika kita menghadapi drama-drama dari Qatar itu, Bungkus, saya bukan penganjur drama, tapi maksud saya kita tidak mengimbangi drama sama sekali, itu juga masalah. Ini kita belajar dari pelajaran yang sangat penting menurut saya pada waktu
kita merebut kembali juara SEA Games di Phnom Penh ya. Waktu itu ada Coach Indra Safri, tentunya Coach Sintayong juga memberi supervisi, ada juga Pak Sumarji, Pak Endri, Togar dan para asisten pelatih lainnya. Tapi kita di situ setiap 10 sampai 15 menit saya melihat mereka menganalisis betul bagaimana secara taktis bukan teknis ya, mengantisipasi permainan baik dalam konteks mainnya agak sedikit keras, kalau pemain agak banyak drama. Nah, itu yang barangkali dibutuhkan. Ya, sebelum ke teknis dan juga taktik mengenai pertandingan, Bungkus sedikit lagi saja tentang wasit. Kalau misalnya nanti wasit Arab Saudi ini mengeluarkan putusan yang aneh-aneh lagi nih, Bungkus. Ini kita harus ngeresponnya seperti apa di pemain kita menurut Anda? Jadi yang pertama kita sudah belajar dari laga pertama. Artinya yang namanya wasit itu unsur subjektivitasnya di mana-mana tinggi. Yang kedua kita tahu bahwa wasit di Asia itu levelnya tidak setinggi di Eropa ya. Dan untuk itu kita harus siap juga dengan segala kemungkinan seperti itu. Saya pikir pelatih sudah melihat dari pengalaman di laga pertama bahwa pemain kita mungkin ya, ini penilaian saya, mungkin tidak siap dengan situasi di mana wasit memiliki parameter yang berbeda dengan parameter yang biasa mereka lihat di kompetisi di mana mereka bermain. Jadi keputusan-keputusan wasit mungkin kalau mereka alami di kompetisi yang lain, katakanlah di Liga 1 itu berbeda. Nah, karena itu saya pikir belajar dari pengalaman pertama, pemain kita harus main lebih safe. Kurangi hal-hal yang tidak penting, misalnya menggunakan tangan pada saat adu badan, atau misalnya ketika ada situasi di mana pemain mencoba acting, kita agak ragu merespon. Jadi kadang-kadang responnya seperti Ivar Jenner itu kan agak ragu. Dia ngangkat kakinya nggak sekalian tinggi, sehingga kesannya dia masih kakinya mengenai kaki lawan. Kalau Ivar Jenner waktu ngangkat kakinya tinggi sekalian, kan dia memang tidak berniat menginjak, dia berniat menghindar. Cuma menghindarnya kurang tinggi. Jadi dalam situasi seperti itu saya bilang tadi, mendingan meresponnya sekalian. Kalau menghindar, hindar. Tapi kalau misalnya mau tabrakan, cuma hindarilah kira-kira kemungkinan itu terjadinya seperti itu. Nah, yang kedua yang saya katakan tadi bahwa kita tetap harus percaya bahwa wasit di lapangan akan berlaku adil. Karena kalau kita sudah masuk lapangan dengan pikiran wasit bakal mengerjain kita, itu kadang kita jadi suzon. Jadi tetap berpikir positif aja bahwa wasit akan memimpin dengan baik, meskipun dia punya reputasi yang disebut Bang Effendi tadi pernah kurang adil ketika memimpin pertandingan Indonesia. Tapi kali ini kita berpikir positif aja. Dengan cara itulah menurut saya pemain bisa bermain lebih tenang, tidak terbebani oleh pemikiran tentang wasit akan berperilaku negatif. Oke, Bung Effendi, kita tidak boleh terbebani dengan harus menang, tapi kan kalau kita kalah pasti nggak lolos nih. Nah, dari penonton, dari supporter kita di sana mengharapkan pemain kita mainnya seperti apa, Bung Effendi? Saya tuh bersama-sama dengan Ultras Garuda di Qatar ini cukup agak ada sesuatu yang unik ya. Mereka sepanjang pertandingan, Bungkus, Egan, dan para pemirsa itu selalu bernyanyi ya, dan bahkan pun ketika mau pulang pun tetap setia dalam kondisi menang, seri, ataupun kalah. Dan itu dinyanyikan sepanjang pertandingan. Maksud saya ketika itu terdengar oleh para pemain pun dan tim kita, itu harusnya menjadi suatu dukungan yang betul-betul ingin mengatakan apapun hasilnya, pendukung akan bersama dengan tim. Jadi sekali lagi betul ya tadi ya, wasit Majid Al-Samrani ini kita tidak tahu persis dia akan bermain seperti apa, tapi selalu ada pemain ke-12 para pendukung di belakang semua pemain-pemain kita yang ada di lapangan, dan mereka terus memberikan semangat ya, bahkan menyebut nama juga ya, sampai hafal itu nama-nama pemain kita. Jadi menurut saya nanti untuk situasi di lapangan apapun yang terjadi ya, tentunya semuanya kita berharap kita dapat poin dari sini. Kita tahu Australia ya, dengan perhitungan kita yang sebelumnya pun kita 2 kali belum berhasil mengalahkan Australia, dan Australia juga pada hari ini, Bungkus, kan pertandingan penting juga bagi mereka. Iya. Seri saja rugi betul bagi mereka sebetulnya ya, kalau kita melihat dari kacamata mereka. Sementara bagi kita yang penting dapat poin dulu kita pada sore hari ini. Sesudah itu nanti kita habis-habisan tanggal 21 dengan Yordania. Oke, kita jeda dulu, nanti usai jeda kita akan bahas formasi siapa yang kira-kira layak untuk menggantikan Ivar Jenner. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kemarin ya tetap tampil all out, nothing tulus aja lah, udah main tanpa beban, udah gitu aja sih. Harapannya bisa bermain dengan baik tentunya, dan bisa kompak dan bisa sesuai dengan arahan pelatih sehingga bisa unggul melawan Australia nanti malam. Ya semoga, karena memang meskipun terhalang oleh segi fisik begitu ya, tapi Indonesia tetap bisa bermain kompak, bisa unggul 3-0, 3-1, 3-2, pokoknya yang penting menang. Saya berharap untuk wasitnya ya, fokusnya wasitnya itu jadi lebih baik lagi dan lebih ya bermain adil lah, kurang lebih seperti itu.
Oke, baik, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Bungkus, Ivar Jenner sudah pasti nggak akan main. Kira-kira siapa yang bisa gantiin? Iya, sebetulnya idealnya Justin Hubner ya, pemain yang punya kemampuan. Karena di timnas senior pun Justin yang main di tengah bersama dengan Ivar. Cuma masalahnya kan dia baru main kemarin. Sehingga secara fisik mungkin kalau main sejak awal agak meragukan. Mungkin pendekatannya sama seperti kasusnya Nathan Chuaon ya. Nathan di pertandingan sebelum juga nggak langsung main, tapi dijadikan pemain pengganti. Tidak mustahil kali ini Nathan yang akan bermain sebagai starter. Tapi sebetulnya ada opsi lain ya. Karena buat saya pertandingan lawan Australia itu yang paling penting itu dikuatin lapangan tengah. Paling penting itu lapangan tengah. Karena kita akan berhadapan dengan situasi di mana Australia yang akan mendikte permainan, mengontrol permainan, jadi harus kuat di tengah. Jadi kalau Marcelino didorong ke tengah sebetulnya akan lebih bagus. Karena anak ini punya ball skill yang bagus, punya visi bermain bagus, punya kemampuan melewati lawan, menggang bola juga kuat. Kita butuh pemain kayak begitu. Nah, kalau Marcelino misalkan main di tengah, berduet katakanlah dengan Nathan atau berduet dengan Arhan, maka kita di depan bisa mendorong misalnya Fajar Faturrahman. Digeser main di kanan, jadi Fajar ini sebetulnya aslinya seorang fullback kanan di Borneo ya, tapi dia jadi pemain penyerang kanan juga bisa. Karena di usia muda dia penyerang sayap kanan. Kemudian Witannya geser ke kiri, striker tetap Rafael. Bisa juga misalnya Jean Kelly Stroyer, karena ini tipikal pemain yang siap bertarung menghadapi pemain-pemain yang posturnya gede ya. Kecepatannya bagus, dia juga punya pengalaman main di Liga 1. Jadi pilihan bagi Sintayong kalau menurut saya, nomor satu itu menguatkan lapangan tengah, supaya kita bisa mengimbangi lapangan tengah. Kalau Marcelino ada di tengah, menurut saya akan lebih baik. Tapi tentu keputusannya ada di tangan pelatih. Jadi sangat mungkin Sintayong akan melakukan perubahan, karena memang dibutuhkan perubahan untuk mengisi peran yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner. Bung Effendi, supporter ngarapnya siapa? Justin Hubner langsung dimainin gitu? Ya, supporter agak realistis ya, bahwa kalau bisa ya langsung dimainkan. Nanti akan berduet dengan Nathan Chuaon berarti ya. Tetapi kalaupun tidak, persis seperti yang dilakukan pada pertandingan pertama, mungkin menunggu sebentar untuk pertandingan di babak kedua. Tapi saya rasa duet di tengah itu penting sekali ya. Maksud saya dari daerah pertahanan ke tengah itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi mungkin Nathan Chuaon, Justin Hubner, kemudian di situ disebutkan tadi ada nama-nama yang seperti biasa, Marcelino, Witan. Barangkali kalau kita menggunakan di depan itu Jean Kelly Stroyer atau Hoki Caraka ya, pemain yang sangat disukai oleh Sintayong itu, maka Strutt agak ditarik ke belakang. Tapi setuju, saya ingin mengatakan bahwa para pemain Australia ini juga cukup layak untuk diwaspadai ya, karena kita memang selama ini belum beruntung ketika berhadapan dengan tim U23 Asia, misalnya penyerang mereka Aloe Kaloe itu misalnya, serta juga kapten mereka ya Talum Kalbot, dan kemudian juga Risiolei itu bersama-sama dengan Jake Holman, itu adalah nama-nama yang menurut saya pantas diperhitungkan untuk sekali lagi menang di lapangan tengah. Dan Bungkus serta Egan dan para pemirsa, saya rasa yang perlu perhatikan juga nanti adalah bagaimana kita betul-betul mungkin setelah 10 atau 15 menit itu ada plan A atau plan B atau plan C dari Sintayong yang saya rasa sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena pada waktu pertandingan pertama kita lihat bagaimana Pratama Arhan ya itu agak jauh dibiarkan bermain melebar di kiri dan hanya menunggu lemparan-lemparan ke dalam. Padahal kita tahu kita sudah kurang satu pemain waktu itu, bahkan dua pemain di babak yang kedua. Bungkus, kira-kira Australia akan menerapkan permainan seperti apa dengan keunggulan postur tubuh itu tadi, Bungkus? Ya, ini yang harus diwaspadai betul. Seperti biasa kalau lawan Australia itu umpan-umpan silang mereka ya. Jangan lupa waktu mereka bermain di laga pertama lawan Yordan, mereka lawan Yordan yang posturnya juga tinggi, berani juga main bola-bola atas. Mereka punya 13 shot ke arah gawang waktu itu. Cuma memang waktu itu penyelesaian akhirnya tidak maksimal, dan jangan lupa waktu itu Jordan bisa membuat Australia tidak bisa bikin gol, karena setiap kali Australia akan shooting atau sundul itu selalu diganggu. Nah, ini penting bagi pemain kita di pertahanan atau situasi bola mati. Siapapun yang melihat pemain Australia akan shooting atau menyundul, itu harus ganggu, jangan dibiarkan leluasa. Karena itulah cara Yordania yang cukup sukses membuat Australia tidak bisa bikin gol. Nah, pemain kita nanti menurut saya harus diingatkan oleh Sintayong, jangan cuma lihat bola, tapi perhatikan posisi lawan, terutama dalam situasi bola mati. Karena hal-hal begini kadang-kadang kecil, tapi itu yang kadang-kadang jadi pembeda dalam pertandingan. Nah, saya sih berharap seperti yang Bang Effendi bilang tadi, sejak awal sebetulnya kalau bisa Justin main ya. Karena kalau Justin main itu dia bisa memberikan energi sekaligus nyali yang lebih tebal, lebih tinggi bagi pemain. Karena lawannya ini Australia ini kadang-kadang cara mainnya itu ngeselin. Cara mainnya kadang-kadang juga keras.
dan mereka memang terbiasa main dengan cara seperti itu. Nah, Justin punya kemampuan mengimbangi itu. Kalau ada di lapangan tengah dia berduet dengan Nathan, itu akan lebih membuat kepercayaan diri pemain lebih tinggi. Oke, terakhir Bung Effendi, harapan dari supporter seperti apa pertandingan malam ini? Supporter berharap bahwa para pemain bermain lepas ya, sudah betul-betul bisa menunjukkan dirinya bangkit, dan kemudian Sintayong juga sekali lagi bisa melakukan perubahan-perubahan ketika dibutuhkan. Saya sepenuhnya setuju dengan Bungkus bahwa ganggu pemain Australia, mereka akan bermain cepat, keras, tinggi. Mungkin salah satu keuntungan kita adalah saat ini Qatar sedang panas sekali walaupun angin cukup banyak, dan di situ mungkin keuntungan fisik bagi kita, dan pada bagian lain supporter akan selalu setia. Ya paling tidak kita bawa pulang poin lah, karena kalau kalah berarti sebetulnya kita sudah selesai di usia 23 ini di Asia dan tidak berhasil ke Olimpiade sebagaimana yang ditargetkan dalam kontrak antara PSSI dengan Sintayong. Oke, Bung Effendi, Bung Gus, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.